Mas. Sehat itu kan ada dua tuh. Apa aja Pak? Sehat secara fisik Dan secara psikologi. satu mental. Maka saya sering nyampaikan tuh teman-teman di kelas kan, kalau kita sehat secara fisik oke, ya, tapi jangan lupa sehat secara psikis atau kesehatan mental kita juga harus sehat dong. Nah, sehingga kalau bicara tentang burnout itu sebenarnya burnout itu apa sih sebenarnya? Dia merasa lelah, kelelahan gitu, bosen gitu kan, ya, dan itu sifatnya adalah psikologis. Pertama yang perlu kita sadari adalah kita sedang milih apa sekarang, gitu kan. Contoh, hari ini saya sudah milih prodi BK, saya sudah milih prodi PGSD atau prodi-prodi yang lain kan gitu ya. Maka aware, sadar terhadap apa yang sudah kita pilih, itu penting loh. Jangan sampai nanti kita milih saya kuliah di prodi BK tapi nggak sadar bahwa kita sedang di prodi BK. Dengan keputusan Ada dong gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah kita pilih kita jalani dengan semaksimal mungkin lah, bahasa akademiknya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Enjoy. Nah, ini teman-teman mahasiswa ya yang ada di sana, kita harus punya prinsip gitu. Itu poin utama tuh. Kalau kita punya prinsip, apapun yang kita lakukan saat kita sudah agak sedikit melenceng, kita sadar tuh. Biasanya saya harus balik nih. Nah, balik. Itu bagus nih prinsipnya. Halo semuanya, balik lagi di podcast Prodi BK Kontak. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Eva Nur Ali dari mahasiswa Prodi BK UPY. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang topik dari BK untuk masa depan, eksplorasi karir, produktivitas tanpa burnout bersama Pak Eko Rian. Halo Pak. Halo. Oke, nah di sini tuh ini sangat relatable banget sama diri aku sendiri tentunya topiknya, karena aku juga kebingungan tentang karir, terus burnout banget. Anak-anak di situ sering banget burnout. Nah, menurut Bapak nih, dari mahasiswa-mahasiswa di sini tuh banyak banget sebenarnya teman-teman saya juga pada bingung tentang karir. Nah, apa sih yang menjadi faktor mereka kebingungan gitu Pak? Oke, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan adalah kebingungan untuk memilih karir atau kebingungan untuk sebenarnya saya punya potensi apa sih? Potensinya terus gitu ya. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata saya ini, sepengetahuan saya, sebenarnya ada beberapa faktor tuh, ya, faktor yang kemudian pada akhirnya teman-teman itu kelihatannya kok agak susah nih, ya, saya mau kemana ini, gitu kan, dan seterusnya. Nah, salah satu faktornya adalah pemahaman terhadap dirinya, gitu. Apa tuh? Mengidentifikasi sebenarnya saya itu punya kemampuan apa, gitu kan. Dan itu yang paling terpenting di antara yang lain. Mungkin yang lain banyak tuh yang pentingnya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita ini sebagai mahasiswa atau sebagai individu mampu untuk mengidentifikasi sebenarnya kita itu punya apa, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari faktor itu, maka harusnya siapapun ya, termasuk teman-teman mahasiswa, kalau sudah mampu mengidentifikasi sebenarnya saya punya apa, kemampuan apa, dan seterusnya, saya kira selanjutnya adalah yang mampu merencanakan. Karena sebelum memilih karir itu kan sebenarnya ada perencanaan karir ya. Nah, Anda kan dapat tuh mata kuliah PK karir ya, ada perencanaan karir. Nah, itu yang kemudian kalau kita sudah mampu mengidentifikasi, adalah selanjutnya adalah merancang tuh, ya, kira-kira seperti apa dan seterusnya, yang pada akhirnya ya pilihan karir itulah yang kemudian bukan hasil akhir tapi goalsnya adalah di situ. Nah, kalau bicara tentang banyak mahasiswa yang kelihatannya kok tadi burnout gitu ya, setelah kita tahu nih Pak karir kita mau kemana, arah kita mau kemana kan, itu juga ngejalaninnya kita harus sehat ya kan Pak. Iya dong, harus produktivitasnya. Iya, betul. Nah, gimana tuh Pak? Nah, tentunya yang sering saya sampaikan tuh ke teman-teman mahasiswa, sehat itu kan ada dua tuh. Apa aja Pak? Sehat secara fisik dan secara psikologi, satu mental. Maka saya sering menyampaikan tuh teman-teman di kelas kan, kalau kita sehat secara fisik oke, ya, tapi jangan lupa sehat secara psikis atau kesehatan mental kita juga harus sehat dong. Nah, sehingga kalau bicara tentang burnout itu sebenarnya burnout itu apa sih sebenarnya? Dia merasa lelah, kelelahan gitu, bosen gitu kan, ya, dan itu sifatnya adalah psikologis. Makanya
Di situ ada emosional ya, tentang kesehatan mental dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah apa nih? Tipsnya atau apanya nih? Ya, tips biar kita tuh dapat mengenali diri sendiri. Terus kalau misalkan kita udah mengenal diri sendiri, kita dapat nih karir kita mau kemana. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata saya ini, sepengetahuan saya, sebenarnya ada beberapa faktor tuh, ya faktor yang kemudian pada akhirnya teman-teman itu kelihatannya kok agak susah nih, ya saya mau kemana ini, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, salah satu faktornya adalah pemahaman terhadap dirinya, gitu. Apa tuh? Mengidentifikasi sebenarnya saya itu punya kemampuan apa, gitu kan? Dan itu yang paling terpenting di antara yang lain. Mungkin yang lain kan banyak tuh yang pentingnya, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita ini sebagai mahasiswa atau sebagai individu mampu untuk mengidentifikasi sebenarnya kita itu punya apa, gitu kan? Nah, kalau dilihat dari faktor itu, maka harusnya siapapun ya, termasuk teman-teman mahasiswa, kalau sudah mampu mengidentifikasi sebenarnya saya punya apa, kemampuan apa dan seterusnya, saya kira selanjutnya adalah yang mampu merencanakan. Karena sebelum memilih karir itu kan sebenarnya ada perencanaan karir ya. Nah, Anda kan dapat tuh mata kuliah PK karir ya, dapat, Pak. ada perencanaan karir. Nah, itu yang kemudian kalau kita sudah mampu mengidentifikasi, adalah selanjutnya adalah merancang tuh, ya kira-kira seperti apa dan seterusnya, yang pada akhirnya ya pilihan karir itulah yang kemudian apa namanya, bukan hasil akhir tapi goalsnya adalah di situ. Nah, kalau bicara tentang banyak mahasiswa yang kelihatannya kok apa namanya tadi, burnout gitu ya. Setelah kita tahu nih Pak karir kita mau kemana, arah kita mau kemana kan, itu juga ngejalaninnya kita harus sehat ya kan Pak. Iya dong. Harus produktivitasnya. Iya, betul. Nah, gimana tuh Pak? Nah, tentunya yang sering saya sampaikan tuh ke teman-teman mahasiswa, sehat itu kan ada dua tuh. Apa aja Pak? Sehat secara fisik Dan secara psikologi, satu mental. Maka saya sering menyampaikan tuh teman-teman di kelas kan, kalau kita sehat secara fisik oke, ya, tapi jangan lupa sehat secara psikis atau kesehatan mental kita juga harus sehat dong. Nah, sehingga kalau bicara tentang burnout itu sebenarnya, burnout itu apa sih sebenarnya? Dia merasa lelah, kelelahan gitu, bosen gitu kan, iya. ya, dan itu sifatnya adalah psikologis. Makanya di situ ada emosional ya, tentang kesehatan mental dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah apa nih? Tipsnya atau apanya nih? Ya, tips biar kita tuh dapat mengenali diri sendiri. Terus kalau misalkan kita udah mengenal diri sendiri, kita dapat nih karir kita mau kemana. Tips agar tidak burn out-nya dalam menjalani itu tuh gimana Pak? Oke, satu, enjoy. Satu gini, bukan enjoy mungkin nomor berapa ya. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah kita sedang milih apa sekarang, gitu kan? Contoh, hari ini saya sudah milih prodi PK, saya sudah milih prodi PGSD atau prodi-prodi yang lain kan, gitu ya. Maka aware, sadar terhadap apa yang sudah kita pilih. Itu penting loh. Jangan sampai nanti kita milih saya kuliah di prodi PK tapi nggak sadar bahwa kita sedang di prodi PK. Dengan keputusan sendiri dong, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah kita pilih kita jalani dengan semaksimal mungkin lah, bahasa akademiknya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Enjoy. Nah, nikmati apa yang sudah kita pilih. Tapi kadang-kadang ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada nih teman-teman mahasiswa di luar. Apa yang sudah kita pilih itu kadang-kadang kita tidak menikmati apa yang sudah kita pilih. Banyak yang kayak gitu ya? Pak, saya Masuk juga. Ini? Kadang Pak. Kadang ya, enggak apa-apa. Kalau kadang enggak apa-apa. Kalau lagi banyak sesuatu gitu, kadang mikir kayak gitu. Ini saya salah deh di sini Pak. Gitu ya. Jadi burn out ya. Iya, enggak apa-apa. Sekali dua kali boleh lah. Tapi kalau setiap saat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, balik lagi pada burnout ya. Biasanya teman-teman yang sudah ngerasa aduh kelelahan, dalam arti lelah secara emosional gitu ya dan seterusnya, dia akan melakukan hal yang memang sebenarnya nggak ada tujuan tuh masih gini, harusnya apa yang harus dilakukan itulah yang harus dilakukan, ternyata dia malah kemana melenceng gitu ya dan seterusnya. Jadi tadi satu, apa tadi yang pertama, mengenali diri sendiri, mengenali diri tujuan sendiri. kita terus kemana, ya, sampai dengan pada akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan menjalannya itu tanpa burn out dan tetap produktivitas. Iya. Sekarang pertanyaan saya nih, kan kamu nanya saya nih,
Sekarang saya nanya. Oh jadi balik aja Pak. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kan begini, kalau kita sudah ngerasa bahwa ini kelihatannya sudah nggak sesuai dengan apa yang harus saya lakukan, biasanya teman-teman mahasiswa ngapain yang dilakukan? Contoh gini ya, ini kita sudah mulai sadar nih, ini kayaknya nggak seharusnya saya melakukan ini, ya kan? Udah mulai sadar nih. Iya. Nah biasanya teman-teman mahasiswa kalau sudah mulai sadar gitu, apa yang dilakukan? Beda-beda. Kalau Beda-beda ya? misalkan saya kan punya prinsip hidup Oke, sendiri kan Pak. oke, Saya itu tipe orang yang sangat patuh sama prinsip hidup. oke. Kayak, saya harus ini Bagus. harus ini gitu. Hmm, Nah kalau misalkan ini sudah melenceng nih dari prinsip hidup saya balik lagi ke prinsip saya. oke, Kayak aku harus kayak gini, ini nggak sesuai dengan apa yang aku mau. oke, Karena aku kan orangnya perfeksionis juga ya Pak. oke. Jadi Ya. aku balik lagi ke prinsip hidup aku. Oke, setuju. Artinya kita, teman-teman mahasiswa ya yang ada di sana, kita harus punya prinsip. Gitu. Itu poin utama tuh. Kalau kita punya prinsip, apapun yang kita lakukan, saat kita sudah agak sedikit melenceng, kita sadar tuh, Mm-mm. kelihatannya saya harus balik deh. Nah, balik. Itu bagus nih prinsipnya. Keren dong. Oke. Karena kita harus punya prinsip. Oke, guys. prinsip. Gitu. Prinsip itu Oke. number one ya Pak. Nomor one dong. Nah, setiap manusia tuh kalau misalkan nggak punya prinsip, dia bingung mau kemana ya nggak sih Pak? Prinsip itu semacam kayak koridor lah, ya bahasa sederhananya lah ya, semacam kayak rambu-rambu kah atau koridor atau benteng. Kalau kita sudah mulai agak melenceng, kita sadar oh iya, kan nggak begini, balik lagi pada itu. Tapi kadang nih Pak, Mm-mm. anak-anak zaman sekarang tuh tentang prinsip tuh minus banget sih Pak. Mm-mm. Kayak apa ya, nggak punya prinsip, terus kayak hidupnya tuh ya hidup untuk hidup gitu loh Pak. Oke. Cuma hidup untuk hidup, dia nggak tahu arahnya mau kemana. Mm-mm. Terus sih kayak banyak yang sekarang kayak gitu Yang Pak. gitu ya, atau yang teman-teman yang model seperti itu dia nggak punya moto, tahu moto kan? Untuk hidup. Moto hidup. Mm-mm. Nah, itu makanya teman-teman yang saya mohon maaf ya, teman-teman yang saya bimbing skripsi itu kan biasanya kalau di skripsi itu kan ada motonya tuh. Oh iya. Nah itu bagian dari apa ya, kalau tadi prinsip ya oke lah, mungkin moto itu bagian dari apa yang harus kita miliki dalam hidup gitu ya. Jadi moto itu penting juga. Mutu penting. Nah, Oke. Ya teman-teman semuanya, kita tuh harus bisa mengenali diri kita sendiri ya iya, Pak. iya. Tentang nanti kita mau kemana, arah karir kita. Karena maksudnya umur segini tuh harusnya udah tahu nggak sih Pak kalau kita mau kemana? Iya dong, minimal tahu mengidentifikasi diri kita. Nah itu susah banget kadang-kadang gitu. Kita sadar dengan apa yang kita miliki, kita sudah mampu mengidentifikasi sebenarnya saya itu mampu apa sih dalam diri saya itu, punya apa gitu, harusnya sudah dong teman-teman mahasiswa. Karena aku juga gini Pak, dulu kan SMK nih Pak. Iya ya. Aku tuh karirnya berniat untuk, karena potensi diriku juga menjahit, ada desain gitu kan Pak. Oke ya. Tapi melenceng nih Pak, tiba-tiba ke BK. Jadi kayak harus menggali potensi diri aku lagi nih, baru Iya dong. nih. Iya. Itu jadi pas awal-awal tuh sering ngerasa burnout ya gara-gara itu. Tapi no problem sih itu hal yang banyak dirasakan oleh teman-teman mahasiswa di luar sana. Contoh yang mohon maaf nih, dulu waktu kuliah, waktu SMA itu di SMK dia ngambil jurusan tertentu ya, tapi waktu kuliah itu tidak sesuai dengan seperti kamu nih kan. Iya. Tapi ingat tadi ada kalimat enjoy, nikmati kan gitu kan. Jadi enjoy aja, nikmati apa yang ada sekarang semaksimal mungkin, yang pada akhirnya nanti kita mampu untuk sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Kalau faktor eksternal dari mengenali potensi diri itu berpengaruh nggak? Misalkan dari lingkup Ya. teman-teman kita berpengaruh nggak Pak? Berpengaruh, tapi menurut saya tidak begitu tidak begitu menjadi pengaruh utama. Yang paling utama adalah ya diri kita sendiri nih. Kalau orang lain itu kan hanya faktor X, bahasanya itu tambalan itu apa ya? Hanya ya tempelan, faktor tempelan. Yang paling terpenting adalah dari diri kita sendiri. Paling terpenting lah. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari podcast hari ini ya Pak, kita itu harus mengenal diri kita sendiri, harus kemana. Terus kalau misalkan udah mengenal diri kita sendiri, kita tuh harus tahu nih caranya tadi enjoy ya Pak, enjoy itu yang sekian. Terus yang pertama tuh apa tadi Pak? Mengidentifikasi Mengidentifikasi diri, terus lalu Pak
mengidentifikasi diri sendiri. Ya. Kita harus sadar tentang apa yang sudah kita pilih hari ini. Ya, Kemudian nikmati dengan apa yang sudah kita pilih. Enjoy dong. keputusan apa yang kita ambil tuh kita harus sadar teman-teman. Ya dong. Nah terus habis itu enjoy dengan apa yang kita pilih, tuh biar kita nggak burn out. Karena Ya. burn out tuh kayak dari diri kita sendiri nggak Iya sih, dong, Pak? iya dong, itu sudah Kayak pasti. pikiran kita sendiri gitu, untuk stres, untuk kayak ngerasa kelelahan. Kalau misalkan kita enjoy dalam ngejalanin itu, Ya. kita nggak akan burn out dan akan produktivitas. Dan satu lagi, Apa? kalau burn out kemudian kita biarkan, Mm-mm. maka nanti akan muncul masalah baru. Apa tuh, Pak? Iya banyak. Bikin penasaran. Iya. Di podcast selanjutnya. Di podcast. Nggak penasaran, Pak. Banyak Iya, ya, iya. karena iya sih. Oke. Jadi mungkin podcast hari ini cukup sekian, Bapak. Terima kasih sudah sukses selalu. iya Lanjut sudah kita. podcast, sudah meluangkan waktunya untuk podcast. Oke, teman-teman semuanya, kita harus jaga kesehatan ya, Pak. Tadi itu fisik, psikologis itu penting biar Iya. kita gak stres. Terus kita mengenali tentang karir, kita harus mengenal diri sendiri dulu, potensi kita tuh apa. Nah, tuh. Oke, terima kasih. Dadah semuanya.